warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, Anda perhatikan gambar ini. Ada yang tahu apa itu? Ya, ini adalah permasalahan yang biasanya dialami oleh kaum perempuan. Saat kulitnya menghitam karena paparan sinar matahari, maka dia mulai menggunakan payung, melakukan pemakaian sunscreen, atau datang ke dokter untuk perawatan. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dasar sistem koordinasi. Tema pembelajaran kita kali ini adalah asiknya mengenal diri sendiri. Mengenal apa? Mengenal salah satu panca indera, yaitu kulit atau integumen. Adalah bagian pada tubuh kita yang sangat penting. Yang pertama, kulit berperan untuk proteksi. Apa itu proteksi? Proteksi adalah perlindungan. Melindungi dari apa? Melindungi dari bibit penyakit, melindungi dari benturan, melindungi dari cairan kimia berbahaya, melindungi dari sinar-sinar tertentu, misalnya X-ray, UV. Yang kedua adalah mendukung penampilan. Kita melihat di slide sebelumnya ada seorang artis Korea yang kita sebut cantik. Kenapa dia disebut cantik? Karena dia memiliki kulit yang mulus. Yang ketiga, fungsi kulit adalah menyimpan lemak dan tempat sintesis vitamin D. Vitamin D sangat diperlukan oleh tulang. Yang keempat, fungsi kulit adalah untuk sistem regulasi suhu atau sistem pengaturan suhu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat kondisi suhu panas, maka pembuluh darah akan melebar sehingga air akan diuapkan melalui pori-pori. Sebaliknya, saat suhu dingin, pembuluh akan mengecil dan air akan dipindahkan dari seluruh tubuh kita ke ginjal. Yang kelima, kulit berperan sebagai indera dan nanti akan kita bahas khusus. Kan gambar struktur kulit berikut ini. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis. Epi artinya atas, derm artinya kulit. Berarti epidermis adalah kulit terluar atau kulit paling atas. Yang kedua adalah derm. Derm adalah kulit bagian tengah. Dan yang ketiga adalah lapisan subkutanea atau lapisan membran basal atau hipodermis. Hipo artinya bawah, derm artinya kulit. Jadi kulit paling bawah. Untuk epidermis terdiri dari beberapa lapis lagi. Yang pertama ada stratum corneum. Adalah stratum atau lapisan yang selalu mengelupas setiap siklus 28 hari. Tapi kita ganti kulit tidak seperti ular, meninggalkan jejak. Kulit kita sangat tipis sehingga beberapa orang selalu ke salon untuk luluran. Untuk apa itu? Untuk menghilangkan sel-sel kulit yang mati yang masih menempel di permukaan. Yang kedua, ada namanya stratum lucidum. Stratum lucidum adalah stratum atau lapisan yang berperan dalam menghasilkan sel keratin. Keratin ini adalah bagian yang biasanya berperan dalam proses pembentukan rambut. Pada stratum lucidum juga terdapat garis-garis translucent yang biasanya berada pada kulit kita, yaitu lapisan kulit yang tebal berada di telapak tangan kita atau di telapak kaki. Yang ketiga adalah stratum granulosum. Stratum granulosum adalah lapisan yang memiliki butiran-butiran. Nah, butiran ini berisi pigmen melanin. Apa itu pigmen melanin? Pigmen yang berperan dalam proses pembentukan warna kulit. Sehingga apabila kita sering terkena paparan sinar matahari, maka kulit kita akan nampak menghitam. Tapi satu yang harus dipahami, hitam itu kuat loh, sampai gosong pun masih tetap sehat walafiat. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan yang berada di bawah epidermis, ya, yang terdiri dari pembuluh darah. Kemudian ada glandula sudoripera. Apa glandula sudoripera? Adalah kelenjar keringat yang berperan dalam proses pengeluaran air pada pori-pori kulit kita. Yang selanjutnya ada glandula sebacea. Glandula sebacea adalah kelenjar minyak yang meminyaki kulit dan rambut kita. Anda bayangkan apabila kita ini tidak punya kelenjar minyak, rambut yang panjang yang Anda miliki bukannya jatuh tetapi akan berdiri. Berarti Anda nanti akan jadi musuhnya tukang balon.
Selanjutnya ada folikel rambut. Folikel itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Yang terakhir, di dermis ada jaringan limpa yang berperan dalam proses imunitas. Dan yang terakhir adalah hipodermis atau lapisan subkutanea. Di sini terdapat lapisan lemak. Lapisan lemak berperan sebagai bantalan sehingga kita bisa bertahan dari benturan. Anda bayangkan apabila kita tidak punya lapisan lemak di kulit, terkena benturan sedikit saja akan segera memar. Memar di mana? Di bagian pembuluh darah karena ada penyumbatan. Setelah kita mengenal struktur lapisan-lapisan kulit, sekarang kita akan mempelajari tentang peranan kulit sebagai alat indera. Anda perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, ada beberapa struktur yang berkaitan dengan saraf. Yang pertama, ada corpuscula rufini. Corpuscula artinya satu benjolan atau satu bulatan yang biasanya berisi sel-sel saraf yang peka terhadap perangsang berupa tekanan. Seperti apa sih tekanan? Misalnya kita dipukul, kita ditampar atau kita ditonjok, ini tekanan. Yang kedua, ada corpuscula pacini. Corpuscula pacini adalah bagian pada sel saraf yang peka terhadap rangsang berupa panas. Nah, ada di mana sih kira-kira itu? Biasanya ada di bagian punggung tangan. Jadi kalau Anda misalnya di rumah atau adik Anda panas, sebaiknya pengecekannya menggunakan punggung tangan. Agar apa? Agar Anda cepat bisa merasakan panas yang ada. Yang selanjutnya ada corpus mesener. Corpus mesener adalah bagian pada sel saraf yang peka terhadap sentuhan. Ada di mana itu? Ada di ujung jari, ada di tengkuk, ada di bibir, ada di paha. Yang selanjutnya ada corpuscula kraus. Apa itu corpuscula kraus? Adalah bagian pada sel saraf yang peka terhadap rangsang berupa dingin. Yang terakhir adalah ujung saraf tanpa pembungkus. Inilah yang merasakan sakit. Bersyukurlah kita pada Tuhan, kita bisa merasakan semua rasa. Jangan pernah mengeluh apabila Tuhan memberi kita kesakitan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mempelajari tentang diri membuat kita tidak pernah akan lupa bersyukur. Terima kasih.